hikmah maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan disampaikan oleh Bapak Senator Bapak Insinyur Haji Jafar Al-Katiri MM MPDI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuafi wa ni'mah wa yuqafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimil sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim An-Nisa Nurul Jannah beserta seluruh pengurus, Ibu Insinyur Darni Mozin beserta suami tercinta yang kita sering panggil dengan ayah, semoga sehat walafiat dan diberikan kekuatan untuk terus bersama An-Nisa Nurul Jannah dapat terus melaksanakan syiar dan dakwah dan dapat menyelesaikan program-programnya dengan baik, terutama di momentum milad yang ke-5. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan keberkahan kepada Majelis Taklim An-Nisa Nurul Jannah. Amin. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Haji Ayub Ali Al-Bugis, anggota Dewan Provinsi Sulawesi Utara. Kita doakan kerja keras beliau, insya Allah ikhtiarnya, doanya, hajat-hajatnya di tahun yang akan datang dalam rangka untuk membangun Sulawesi Utara di masa yang akan datang lewat jalur anggota DPR RI. Kita doakan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati juga Ketua KKJI, saya ini pembina di Jakarta, Pak Nur Hamiden. Yang saya hormati Ibu Lutfia Alwi, Sarjana Hukum MH, Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Utara. Semoga Basnas terus maju dan terus mendapat support dari umat. Saya saja baru 1 hari beliau jadi sudah dapat ancaman dari beliau, ya. Kaget lagi dulu bawa samping, aduh cilaka itu, ya. Insya Allah senator support untuk Basnas Sulawesi Utara. Mudah-mudahan terus dapat mengkolek potensi umat dalam rangka untuk memajukan ekonomi dan juga kemanusiaan di tengah-tengah umat Islam. Yang saya hormati Ibu Haja Lilis Suryani, juga pembina, Ibu Fatma Sugeha Haja, juga Ketua BKMT. Kemarin juga kita ketemu, ya ini juga ketemu lagi. Bapak Haji Darwis, ya, yang saya hormati, mudah-mudahan Allah kabul niat nanti, insya Allah ini sudah yang kesekian, kita doakan harus jadi kali ini. Amin. Ya, beliau sangat punya potensi untuk menolong umat kita, jadi kita harus doakan, insya Allah. Tokoh-tokoh yang hadir juga Pak Irfanento, ya, kita doakan juga insya Allah, mudah-mudahan insya Allah kabul. Bil khusus Ustadz kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Rashid Al-Bibi. Inilah Ustadz yang
memang betul-betul saya sangat bersyukur karena betul-betul dapat membimbing ANJ, Anissa Nurul Jannah Majelis Taklim ini. Ketahuilah bahwa Ustadz Abdul Rasid Tambipi adalah orang pertama di Sulawesi Utara yang hafiz Quran 30 juz. Ya, tepuk tangan dulu. Orang-orang seperti ini langka. Karena itulah kita menjaga supaya Ustadz tetap sehat walafiat. Insya Allah dimudahkan di dalam mengamalkan Al-Quran. Khairukum ta'lamul Quran wa 'allamuh. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan Ustaz diberikan kebaikan, kesehatan, dan kemudahan terus di dalam mendakwakan Al-Quran. Bil khusus juga kepada adik-adik kita, anak-anak yatim panti asuhan, assalam, yang hadir, ceria, cerah, berkah, yang mudah-mudahan senyum. Tapi ada dua yang tidur enak, dia udah minggu sampai di dalam Palestina. Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, saya tidak lama ceramah karena saya dengan Pak Haji Ayub ini ada dua acara. Ya. Maulid Arba'in, penutupan 40 hari perjalanan Maulid Rasulullah SAW. Dan karena itu malam ini tidak lama, saya juga mohon maaf, saya hari ini menggunakan saus Palestina. Hingga seandainya besok ada pesawat dari Jakarta mau ke Palestina, saya akan bersama. Alhamdulillah, kenapa malam hari ini kita berada di hotel yang indah, hotel yang mewah, karena makan yang enak, kita membagi-bagi hadiah kepada saudara-saudara. Ketahuilah bahwa 7.000 harga Palestina sedang di dalam keadaan sana ibu janji camping warga Palestina dalam keadaan meninggal sebagai syuhada, dan hampir 1 juta lebih, hampir 2 juta penduduk Palestina di jalur Gaza dalam keadaan menyedihkan dan menderita. Dari 7.000 itu ada perempuan muslimah yang bibirnya tersenyum ketika dijemput budal-budal Israel tak mentulah. Kita juga menyaksikan anak-anak yang tak berdosa juga dalam keadaan senyum menyambut kematian mereka. Seorang ibu yang terlihat dengan nyata di televisi sedang berlari dan mengucapkan alhamdulillah ketika mendengar suaminya terkapar dengan budal-budal bercacat. Betapa luar biasa. Untuk membela Palestina tidak perlu beragama Islam, tapi untuk membela Palestina cukup kita memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Hari ini Israel adalah the real teroris, adalah penjajah yang nyata, sedang melakukan kekerasan ilegal. Kita semua bersyukur ketika bangsa Indonesia kemarin yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno, dan saya menonton beliau berpidato sangat membuka. Saya meminta kepada forum PBB 2 hari yang lalu dalam rapat darurat Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa, beliau berdiri atas nama Presiden Republik Indonesia. Kemudian beliau berkata, hari ini kita menyaksikan sebuah pembantaian di hadapan mata kita, sebuah penjajahan di abad modern ini, sebuah kekerasan yang ilegal.
7.000 orang sedang dibunuh dengan senyum tentara-tentara Israel. Kita berdiam di sini dan rapat darurat. Maka saya mengajak atas nama bangsa Indonesia, atas nama Presiden dan pemerintah Indonesia, kata Ibu Retno, ya, bahwa yang ada di Palestina hari ini, ya, sedang terbunuh warga sipil. Dan saya berdiri di sini, kata beliau, bukan sebagai Menteri Luar Negeri, tapi saya bicara di sini, kata beliau, sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai orang saudara yang menyaksikan anaknya, yang menyaksikan suaminya. Saya berdiri di sini sebagai seorang istri yang menyaksikan suaminya dibantai atas nama kekerasan yang ilegal, atas nama ambisi politik. Maka gunakan hati nurani. 4 kali beliau katakan, gunakan hati nurani dalam rapat darurat hari ini. Gunakan hati nurani kita. Indonesia telah bersikap tetap berada menjadi pembela Palestina. Karena itu sikap politik kita. Maka malam hari ini saya menggunakan SALS Palestina. Mencari ini nggak gampang, Pak. Ya, dari kemarin saya mencari ini SALS Palestina karena ada di Jakarta. Yang pernah saya pakai waktu demo tentang Palestina. Ketika terpilih tahun pertama menjadi anggota DPD RI. Karena itu mudah-mudahan sebentar nanti saya minta Pak Ustadz Rasid kita kirimkan Al-Fatihah kepada para syuhada. Sungguh telah hancur rumah-rumah mereka, tempat kediaman, tempat mereka bercengkrama keluarga. Istri telah kehilangan anak-anaknya, suaminya. Ibu telah kehilangan anak-anaknya. Dan sungguh kita masih tertawa dan bahak-bahak di dunia yang lain, menyaksikan saudara-saudara kita. Saya, Pak Haji Ayub, sudah berhasil menghimpun tanda tangan pada tanggal 31 Oktober DPD Republik Indonesia atas usul saya salah satunya untuk menyatakan sikap dalam sidang paripurna terhadap eksistensi dari keadaan Palestina. Kita akan berdiri dan kemudian akan melakukan hikmat terhadap pembantaian yang terjadi di Palestina. Pada tanggal 31 pada rapat paripurna DPD Republik Indonesia yang tinggal beberapa hari. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa Palestina? Ketika anak kita bertanya, ya Abi, kenapa Palestina harus dibela? Apa hubungan dengan agamamu? Ya Abi, kenapa Palestina harus dibela? Apa hubungan dengan Muhammad Rasulullah SAW? Maka saya katakan, di tanah Palestina, pada tanah para nabi, bisa dalam hijrah pertama dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari kota Makkah menuju Palestina. Di sanalah Rasulullah melakukan perjalanan peristiwa Isra dan Mi'raj dari kota Makkah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, masjid yang diletakkan Allah sesudah Masjidil Haram 40 tahun. Ketika Allah meletakkan Masjidil Haram, 40 tahun kemudian Allah meletakkan Masjidil Aqsa. Di sanalah kiblat pertama umat Islam. Dan ketika Rasulullah berada di Qiblatain, Masjid Qiblatain, di saat itulah Rasulullah turun wahyu memerintahkan Rasulullah untuk merubah kiblat dari Masjid Aqsa untuk menghadap ke Masjidil Haram, Ka'bah, Baitullah. Di sanalah Nabi Sulaiman memimpin kerajaan sedunia ini dari tanah Palestina. Di sanalah Nabi Daud mendirikan mihrabnya. Nabi Zakaria juga mendirikan mihrabnya. Kemudian Nabi Daud membangun kubah emas sampai hari ini. Di sanalah pula Maryam, wanita suci, melahirkan dan menggoyang pohon kurma yang sangat terkenal di saat Nabi Isa alaihissalam
dilahirkan. Di sana pula nanti kebanggaan Sultan Al-Ayyub yang kemudian datang menyerahkan kunci untuk selamanya di tangan kaum muslimin. Kunci Lord of Palestine dipegang oleh Sultan Al-Ayyub sampai hari ini. Di sana pula dijanjikan dalam hadits qudsi bahwa kelak nanti Nabi Isa turun, dan di sana pula di Palestina nanti kelak Dajjal yang akan muncul menjelang hari kiamat di bumi hanguskan oleh Nabi Isa dan dikuburkan di tanah Palestina. Mudah-mudahan Anissa Dorjan, siapapun kita dapat menyisihkan keringatnya, dapat menyisihkan doanya, dapat menyisihkan sedikit rezekinya untuk tanah Palestina. Mudah-mudahan kita membela Palestina, kita juga turut menjaga cita-cita bangsa. Baik Muqaddas, pertama disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam, baik Muqaddas, rumah yang suci, yang luar biasa. Dan karena itulah Bani Israil disuruh untuk yang dipimpin oleh Nabi Musa untuk berkhidmat kepada Tuhannya dan untuk memuliakan tanah Palestina, bukan untuk membanjir dan menghancurkan tanah Palestina. Di Palestina tempat kelahiran, di sana ada Bethlehem, rumah daging yang kemudian dinamakan Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Di sana ada dinding ratapan yang tinggal di Palestina, di jalur Gaza. Tidak hanya kaum muslim, tapi semua kaum yang ada di sana, kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum Katolik Ortodoks, semua tinggal di sana dan membela tanah Palestina. Karena ini bukan agama, tapi ini adalah nilai-nilai manusia. Inilah sedikit yang ingin saya sampaikan. Dan selebihnya 10 menit terakhir saya ingin menyampaikan tentang Maulidur Rasul. Hari ini ya, dan sampai kapanpun kita selalu akan menikmati Maulidur Rasul. Tanya Haji Ayub tadi ke saya, ya Pak Haji, ya cuma di Manado yang bikin maulid tiap hari, ya yang nggak habis-habis, ya termasuk Anissa Nurul Jannah, ya digabung dengan milad maulid. Nanti besok lagi Basnas lagi bikin maulid dengan Basnas. Besok BKMT lagi bikin. Ini besok pagi saya ke Bitung, ya ibu-ibu BKMT ngundang juga maulid lagi. Maka saya ingin mengatakan, menghikmati kelahiran Rasulullah tidak akan pernah selesai setiap hari. Saya berdiri di sini bukan orang yang pantas menjelaskan akhlak Rasulullah. Ilmu saya sedikit, waktu terbatas, tapi saya ingin menjelaskan siapa Muhammad. Dalam sebuah buku tahun 2007 saya menunaikan ibadah haji yang keempat. Tahun 2007 saya jalan-jalan di kota Madinah. Ada toko buku, ya toko buku utama namanya. Sorry Pak. Ya, kalau toko utama Haji Ayub ke toko buku. Jadi Pak Haji, saya membeli buku. Ya, judulnya Muhammad the Last Prophet, a Model for All Time. Dan satu buku lagi tebal sekali. Buku lagi yang satu saya beli Al-Quran Nobel to Nobel, yang membahas tematik dalam Al-Quran, kajian kalimat-kalimat dalam Al-Quran, ya, yang luar biasa. Tapi dalam buku yang tebal Muhammad the Last Prophet, a Model for All Time, itu dikisahkan kalau kalian ingin mencari seorang pemuda yang dipercaya sekali oleh kaumnya, dialah contohnya, modelnya Muhammad. Yang ketika kecil diambil oleh Jibril sedang bermain, dibelah dadahnya, kemudian diisi dengan nur Allah, maka sejak saat itu Rasulullah menjadi maksum. Tahu maksum? Adik-adik tahu maksum? Bukan maksum jual-jual tomat. Maksum tahu? Kan itu pelajaran SD, pelajaran agama. Maksum. Tahu nggak? Kalau tahu saya kasih pulsa 100.000 cash. Masa nggak tahu itu pelajaran SD loh? Saya dulu belajar itu. Maksum itu terjaga dari dosa.
Bahkan iblis tidak bisa mendekati Rasulullah dalam jarak 70 tahun. Makanya iblis tidak bisa menggoda Rasulullah. 70 tahun jaraknya. Ketika ditanya, wahai iblis, kenapa engkau tidak bisa menggoda Rasulullah? Maka kata iblis, aku tidak bisa mendekatinya. Mendekati Rasulullah nggak bisa. Saya akan terbakar dengan cahaya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya cahaya. Tadi dinyanyikan, anta nurun fauqa nuri. Cahaya di atas cahaya. Anta nur, engkau cahaya. Fauqa nur, di atas cahaya. Paham? Itulah Rasulullah. Kemudian ketika menjadi pemuda, dia menyelesaikan banyak persoalan di rakyatnya. Kalau seandainya dulu ada pencalekan, ya, Rasulullah dapat semua itu kursi. Ya, Rasulullah dapat. Karena sudah al-amin, dipercaya. Ada masalah pada suku-suku di kota Makkah, Rasulullah dipanggil. Ketika kalian ingin mencari seorang ayah yang sangat adil dan mengajarkan akhlak, maka dialah Rasulullah mengajarkan akhlak kepada Fatimah. Jika kalian ingin mencari seorang pebisnismen, dialah Rasulullah, pebisnismen yang ulung dan jujur. Yang dia satu-satunya seorang pedagang yang kalau dia mau pergi ke negeri Syam, maka para pembeli sudah menunggu. Mana Rasul, mana Muhammad, mana Muhammad. Mereka berebut membeli dagangan Muhammad. Sudah ditunggu, bayangkan kalau ada penjual sudah ditunggu itu. Dia ditunggu oleh, dan selalu habis. Kalau mereka beli dagangannya, anak di rumahnya yang sakit sembuh. Membeli dagangan Rasulullah, anak di rumahnya sakit sembuh. Coba bayangkan. Ya. Karena ketika Rasulullah lahir, ya, Rasulullah lahir, waktu Rasulullah lahir pertama itu dikasih tahu ke Abdul Muthalib. Abdul Muthalib gembira keluar rumah, pas buka pintu, Abdul Muthalib itu begini. Nah, apa? Bapele di mata gitu dia punya tangan. Nah, kenapa Bu? Karena purnama bulannya terang sekali. Bayangkan sampai tutup mata karena silau. Bayangkan itu terangnya bulan. Coba kita cuma pakai lampu sorot, ya. Ini tutup mata karena cahaya bulan. Kenapa? Di saat Rasulullah lahir, makanya disebut anta samsul, anta badrun. Engkau laksana samsul, laksana matahari ya Rasulullah. Tadi dinyanyikan, ya. Anta badrun dan laksana purnama, luar biasa. Ya. Maka kalau kalian ingin mencari seorang jenderal, maka Rasulullah jenderal ahli strategi yang luar biasa. Yang bukan saja lawan kawan menyayanginya, lawan pun mencintainya. Tapi dia seorang jenderal Bu, yang tidur di atas pelepah daun kurma. Yang kalau bangun di pagi hari, kelihatan sekali bagian belakangnya itu bekas-bekas tidur. Padahal dia jenderal. Kalau kalian ingin mencari khalifah, presiden, raja di raja, modelnya adalah Rasulullah Muhammad. Sampai-sampai Bu, zaman itu ada dua kerajaan besar, namanya kerajaan Persia dan kerajaan Bizantium. Kerajaan Persia itu istananya Bu, berhektar-hektar, dikelilingi, dilapisi oleh emas. Bizantium kerajaannya itu tergantung, tamannya tergantung. Ada apa namanya? Air mancur Bu. Air mancur pertama di muka bumi itu di Bizantium. Dia punya dayang-dayang luar biasa. Dua kerajaan ini mendengar nama Muhammad, ciut. Luar biasa ini nama Muhammad. Betapa luar biasa. Sampai-sampai ini pasti kerajaannya besar. Pasti pasukannya banyak. Pasti dia punya emas dan berlian yang luar biasa. Punya dayang-dayang, punya taman yang besar. Diutuslah dari Bizantium pergi ke Jazirah Arab. Cari tahu bagaimana kerajaannya Muhammad. Pergi juga dari Persia. Cari tahu. Sampai di Jazirah Arab mereka ke Madinah. Sampai di Madinah mereka cari-cari, mana ini kerajaan yang besar, yang sangat ditakuti. Dicari Bapak Ibu, nggak dapat. Ditunjuk mana yang bernama Muhammad, penguasa yang luar biasa. Kalau Nabi Muhammad sini Rasulullah, itu rumahnya. Pergi mereka melihat rumah, ya Allah ya Karim. Yang mereka tidak melihat kerajaan terbuat dari emas, tidak melihat pasukan yang besar, tidak memiliki taman, tidak memiliki dayang-dayang. Yang dilihat Bu, rumah yang dibangun dari tanah liat yang besarnya
dari situ, dari hadiah itu sampai di kaca ini. Rumahnya dibangun dari tanah liat, cuma punya 1 bilik kamar dan tidak punya peralatan dapur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulullah. Mereka pulang, kemudian mereka berkata kepada raja mereka, itulah raja yang sesungguhnya, tanpa pasukan, tanpa kerajaan yang megah, tapi umatnya, rakyatnya mencintainya, bahkan siap menyerahkan harta dan jiwanya untuk Rasulullah. Luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita membaca dalam sebuah buku, ya, yang ditulis oleh Michael Hart tahun 78 yang sampai hari ini tidak ada tandingannya dan sempat dilarang, ya, itu judulnya The 100, a ranking or the most influential person in history. Nah, itu judulnya. Ya. 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Menempatkan Muhammad, dia nulis Muhammad ranking pertama, ranking kedua Ishak Newton, ranking ketiga Nabi Isa. Sampai hari ini luar biasa. Karena itulah mari kita jadikan Rasulullah ini kekasih langit dan bumi. Ya. Singkatnya Bu, ya, bagaimana caranya kita mencintai Rasulullah? Cuma 2. Nah, ini yang saya mau titip ke AMJ. Mudah-mudahan AMJ dengan bersama tokoh-tokoh wanita Islam yang ada di Sulawesi Utara memulai gerakan cinta salawat. Ya, ayo kita bikin gerakan cinta salawat, cinta Rasulullah. Karena mencintai Rasulullah itu tidak gampang. Mari ada 2 caranya. Cara pertama Bu, ya, kita pandai bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kita kalau mendengar nama Rasulullah, nama Muhammad, kita mau bersalawat kepadanya. Orang yang paling kikir, orang yang paling botu, benggili, piita, batu kubur, kuncudu adalah orang yang kalau dia mendengar nama Muhammad, dia tidak bersalawat kepada Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu orang paling kikir, paling botu Bu. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, man sallu alaihi wahida salat, sallallahu alaihi asra. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Subhanallah. Kalau Allah bersalawat Bu, berkah rahmat ikut di dalamnya. Bukan cuma kita Bu yang disuruh bersalawat. Baca surat Al-Ahzab ayat 56. Apa isinya? Sering dengar di dalam khotbah. Oh, Ustaz gampang sekali, habis Quran. Kan sering kita dengar di khotbah juga, ya. Apa Ustaz? Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kata Allah? Innallaha, sesungguhnya aku ini Allah. Inna Allah, aku ini Allah. Sesungguhnya aku ini Allah, pencipta langit dan bumi. Allah. Allah ini gak ada nama selain Allah di dunia ini. Gak ada orang bisa kasih nama. Ayub banyak di mana-mana. Jafar banyak di mana-mana. Tapi Allah gak ada. Sulit kita mencari nama Allah. Ya. Orang Islam, ulama besar pun tidak menamakan anaknya Allah. Allah. Kalau dalam ilmu tasawuf, Ustaz, saya kebetulan S3 di bidang tasawuf. IAIN Makassar. Jadi kata Allah ini nggak gampang Bu. Ya. Alif, lam, ha. Ya. Mau dibolak-balik sama. Kalau Jafar keluarin Jafar, nggak sama Far dan Ja. Ayub, A dikeluarin Yub. Yub dikeluarin A, nggak ada arti. Tapi Allah, ya, Alif, lam, ha. Alif dikeluarkan lahu, dia yang tunggal. Alif lam dikeluarkan, hu, dia yang satu. Lahu dikeluarkan, tinggal alif, dia yang kuasa, yang tunggal, yang ahad. Tetap sama, mau dibalik-balik, mau dicopot kiri kanan. Dalam ilmu tasawuf
dia tetap bernama yang sama dan yang tunggal. Tidak ada nama seperti Allah. Luar biasa. Inna Allah, sesungguhnya aku Allah, wal malaikatu. Yang ngomong ini bukan Rasulullah, yang ngomong ini bukan Imam Syafi'i, yang ngomong ini bukan Imam Al-Ghazali, bukan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ngomong Allah dalam Al-Quran, Al-Ahzab di mana? Sesungguhnya aku dan para malaikat, wal malaikatu yusalluna 'alan nabi. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada baginda Nabi. Itu baru pernyataan, baru informasi dari Allah. Tapi yang kedua lebih berat. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu." Ustaz, fi'il amar itu kan? Perintah. Langsung Ustaz bilang fi'il amar kalau dalam ilmu Al-Quran. Sallu itu fi'il amar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau tadi pemberitahu, saya dan malaikat bersalawat kepada Rasulullah, bukan cuma kalian. Tapi yang kedua, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, selalu bersalawat kepada Rasulullah, wasallimu taslima, dan berikan salam penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Maka tenang. Makin IJ sudah mulai semangat, Pak. Kalau boleh salawat ke Palestina. Tenang, memang ada ke Palestina, Pak. Gampang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, 3 menit terakhir saya menyelesaikan bahwa bersalawat kepada Rasulullah itu, ya, ada sesuatu yang sangat bermanfaat. Pagi 10 kali, sore 10 kali. Kalau mau lebih baik, tiap habis sholat 10 kali. Ayo kita mulai. Anak-anak kita mau pergi sekolah, suruh dia bersalawat 10 kali. Kalau dia tanya, Pak, mau ujian, kau baca salawat sebelum sampai ke meja belajar. Sampai di sekolah kau bersalawat 10 kali. Allah bilang, dan saya ingin sampaikan kata Rasulullah, ya, dan kata para ulama, ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, Rasulullah mendengar salawatmu, walaupun engkau berada di ujung dunia yang mana. Rasulullah mendengar salawat kita. Subhanallah. Mari kita munculkan, jadi menikmati kelahiran Rasulullah tidak sekedar kita mau makan, mau bagi-bagi hadiah, tapi kita hadirkan Rasulullah. Betul-betul dalam diri kita, dalam pandangan Allah. Ya. Dek, adek, sini. Silakan, berdiri deh, berdiri. Kamu lihat HP dari sini. Oh, Ya. itu. Saya paling marah kalau orang lihat HP lagi saya sekarang. Ya. Nah, cuma ada Des. Saya mau tanya dia, siapa namanya? Popi. Tinggal di Pandi. Dia Popi. Sebentar malam kau pulang mau tidur di Pandi, ya? Jam 12 malam kau tidur. Lagi nyenyak-nyenyak tidur. Tiba-tiba kau menikmati betul ini, ya. Yang aku sampaikan kau hikmati betul. Bayangkan, gunakan perasaanmu yang sungguh-sungguh lagi. Tengah malam, jam 12 malam, manusia kekasih langit dan bumi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu kamarmu. Kemudian tiba-tiba dia duduk di sampingmu dan kemudian mendoakanmu, menyapu kepalamu. Apa yang kau katakan kepadanya jika sebentar malam dia datang kepadamu? Wahai kau, dia kekasih yang luar biasa, manusia pilihan. Dia datang dengan penuh cahaya dan kebaikan. Tidak semua orang yang bisa dia datangi, tapi dia datangi ke Bobi sebentar malam jam 12. Apa yang kau ungkapkan kepada Rasulullah di zaman ini yang sangat sulit seperti ini? Mungkin kalau dari saya sendiri menyampaikan di umat yang sekarang ini pasti rindu, pasti semua orang berharap berkesempatan untuk bertemu dengan beliau, baginda Rasulullah SAW. Apa yang kau sampaikan? Terus Rindu. datang ke sampingmu. Rindu dan ingin bilang, Sampaikan apa syiat ini? Rasulullah sedang berada di sampingmu. ajaklah saya
menjadi salah satu pengikut ataupun salah satu manusia yang terpilih untuk bertemu dan bertemu di hadapan dan berkumpul dengan keluarga, ibu, ayah, kakak, untuk berkumpul karena dengan Nabi Muhammad itu pasti adalah salah satu hadiah yang paling indah, hadiah yang paling semua orang inginkan, bertemu dengan Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Silakan duduk lagi. Insyaallah Allah tunjukkan dan pertemukan Popi dengan Rasulullah. Amin. Bu, tak ada orang yang tidak meneteskan air mata jika bertemu dengan Rasulullah. Tak ada lagi kenikmatan dunia ini, tak ada lagi kenikmatan jabatan, tak ada lagi kenikmatan waktu kecuali bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Bu, sebentar malam dia mendatangi Popi meminta, semoga ya Rasul pertemukan aku dengan ibuku, pertemukan aku dengan saudara-saudaraku di dalam surga bersamamu. Subhanallah. Ya. Semoga Allah kabulkan kami. Maka mari kita pandai bersalawat kepada Rasulullah. Yang kedua, untuk cinta kepada Rasulullah kita mengikuti sunnahnya. Ibrahim bin Adam mengatakan ada 10 hal yang mematikan hati kita sehingga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Fa kaifa yustajabu doaku? Matat qulubukum fi asrati asyah. Ada 10 hal yang menyebabkan mati hatimu sehingga doa tidak dikabulkan. Dari 10 itu ada yang keempat. Apa yang keempat? Saya nggak mau jelaskan yang lain. Yang keempat adalah idda'aitum hubba Rasulullah wa taraktum sunnatuhu. Kalian mengaku cinta kepada Rasul, mengaku mau melaksanakan maulid Rasul di mana-mana, di masjid, di hotel, kalian melaksanakan maulid Rasul. Wa taraktum sunnatuhu, tapi kalian tidak pernah mengikuti sunnah. Itu kenyataannya. Karena itu kita selalu tertinggal, selalu terbelakang. Penyesalan selalu bahkan di belakang. Duduk di warung-warung kopi menyesali umat ini. Berdebat. Kenapa berdebat? Gara-gara anak kok Ayubnya nak jadi. Gara-gara Muni kok pecah belah Ayub nggak jadi. Gara-gara kamu kok sampai Pak Daris nggak jadi. Kita belakangan nggak pernah ngikut sunnah. Ribut menjadi umat pengagum bukan pelaku. Saatnya kita bangkit dengan cinta pada Rasulullah. Ya. Harus begitu, harus ada jelas nilai. Kita melaksanakan maulid ini nilainya apa? Ini ntar malam, sebentar ini Halimah Habib kita mau bersalawat bersama. Ini sekarang udah ditelepon mau ke sana. Ya. Kalah salawatan di sini dibandingkan di sana. Para Habib yang berilmu lagi. Ya. Tapi yang paling penting bukan cuma itu. Bagaimana kita mengamalkan sunnah Rasul itu dengan baik ke depan. Ya. Akhirnya Rasulullah kemudian berkata kepada kita, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Illa man aba, kecuali yang menolak. Ya Rasulullah wa man yatba. Ditanya sahabat, ya Rasul, siapa yang menolak? Rasulullah kemudian menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Waman asani faqad aba. Mereka yang taat padaku itulah yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sementara mereka yang menolak itu mereka yang tidak mau taat. Ya. Kalau kita baca surat Al-Imran lebih tegas lagi 131 ya Ustaz ya. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Betul Ustaz ya? Fattabi'uni
yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, Allah katakan ikuti Rasulullah, ikuti Muhammad, ya, yuhibbukumullah, pasti aku mencintai kalian, kata Allah. Ayat Allah loh ini. Maka Maulid Rasul sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir sekali sebelum ditutup, Bu, nggak sampai 1 menit ini. Tahu Khadijah, Bu? Tahu Khadijah? Siapa Khadijah? Hah? Siapa, Dek? Istri Rasulullah, The Great Wife. Ada bukunya sama saya, The Great Wife Khadijah. Tebal sekali. Ya. Khadijah, Bu, orang pertama di muka bumi yang masuk Islam, yang menemani, menjaga, habis seluruh hartanya untuk dakwah. Ya, bolak-balik Gua Hira kalau udah naik susah sekali. Kasih makan Rasulullah di atas, lagi bertahan. Ciri Khadijah itu, Bu, kalau tidur, saya menghadap gini ya, saya ibu di sini, Pak. Ya, bapak-bapak nggak usah dengar. Ini khusus ibu-ibu. Khadijah itu kalau tidur, selalu tidur di bawah ketiak suami, tiap malam. Anda bisa cari beberapa kitabnya sama. Dan yang menjelaskan kepada saya langsung adalah Dr. Kafir, Profesor Dr. Kafir. Disebut kafir karena dia menjadi doktor lewat kata kafir, kajian kafir dalam Al-Quran. Jadi tak usah tanya lagi soal kafir. Ya, tinggal di Makassar, dosen saya di S3, ambil doktor. Ya. Apa yang terjadi? Khadijah meninggal duluan dari Rasulullah. Khadijah meninggal, mati duluan. 3 hari menjelang wafatnya Rasulullah, dia terbangun tengah malam sambil mengucapkan Subhanallah walhamdulillah. Kemudian terbangun Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, Ya Ummul Mukminin. Masya Allah, kaget tengah malam ini gara-gara dia punya istri, dia masih menyebut Ya Ummul Mukminin, wahai ibu orang-orang mukmin. Ya, apa dijawab oleh Khadijah? Ya Rasulullah, kekasih langit dan bumi. Subhanallah. Kalau panggil begini tiap tahun melahirkan. Kira-kira begitu kata Ayu. Ya. Ada apa gerangan membuat engkau kaget ya Ummul Mukminin Khadijah? Aku baru saja bermimpi ya Rasulullah. Sebentar lagi aku akan diperlihatkan oleh Allah dalam mimpi. Sebentar lagi aku akan meninggalkan dunia ini. Aku akan meninggalkan engkau ya Rasul. Rasulullah sedih mendengarnya. Allah memimpikan Khadijah bahwa kelak 3 hari dia mau wafat. Ini Khadijah, ya. Ini sama-sama orang yang bercahaya, di samping orang bercahaya. Pasti kesal bersama Rasulullah, bukan cahaya. Ya, ibu-ibu juga bercahaya hari ini. Hari ini juga bercahaya sama ke Khadijah. Cahaya lampu juga, Bang. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ditanya lagi oleh Rasulullah, tapi kenapa engkau mengucapkan Alhamdulillah? Kata Khadijah, aku sudah diperlihatkan surga yang aku akan tempati ya Rasulullah, di bawah ketiakmu. Karena harus dia tidur selalu di bawah ketiak Rasulullah. Allah memperlihatkan surga yang aku tempati nanti di bawah ketiakmu ya Rasulullah. Aku lihat surga luar biasa. Bu, Ibu, saya tidak suruh ibu-ibu ulang kompilia surga. Tapi kalau ibu mau baking, bismillah. Ya, karena saya tidak berani suruh karena saya sudah marah. Saya ceramah seperti ini 3 tahun lalu di Sindulang, Bu. Saya cerita seperti ini takjiah, acara takjiah, ujang-ujang lagi, habis setengah 11 malam biasanya begitu. Selesai 2 bulan kemudian saya ceramah lagi di situ, ada yang protes, Pak, masih ingat ceramah Pak Haji itu, ceramah Khadijah di Sindulang dulu? Iya, saya ada dengar. Kenapa, Bu? Saya praktekkan. Bagus, bagus kalau gitu. Ya. Mulai malam itu saya praktekkan kepada suamiku.
Pas pulang Pak, ujang-ujang. Saya tunggu suami saya pulang dari kerja. Kerja di mana? Buruh di pelabuhan. Ujang-ujang lagi. Terus dia datang jam 11 lewat Pak, 11:30. Saya sobekin dia sup, dia makanan. Saya bilang, Pak itu kesian, cium tangan. Nggak usah karena mandi, makan. Habis makan dia mau mandi, sudah nggak usah mandi, ujang-ujang tidur saja. Ini baru angka-angka barang, kapal sangir terlambat masuk soalnya. Kok? Saya basuh suruh Pak. Langsung basuh suruh, saya langsung basuh suruh di bawah ketiak. Kok? Dapat itu surga. Surga apa coba? Pingsan saya Pak. Kenapa mau pingsan? Iya pingsan. Dia kasih mandi Bu. Harusnya ibu kasih mandi dulu, baru basuh suruh pelan-pelan. Ya. Nah, jadi ada pemain organ. Ya, itu yang punya suami atau yang punya istri ya. Yang enggak menghirup parfum saja ya. Ketawa ibu. Ketua Basnas. Ada Ibu Fatma. Ya. Boleh tidak tertawa dari sana? Ya. Jadi kita doakan semoga seluruh ANJ jamaahnya dan yang hadir di tempat ini insya Allah bertemu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang bisa sampaikan, ya. Dan mohon doa saya, Pak Haji Ayub dan yang lain, insya Allah terus dituntun, diberi kekuatan oleh Allah, ya. Hajat-hajat kami insya Allah dikabulkan di tahun yang akan datang. Amin. Kalau Pak Haji Ayub sudah ditunggu di sana, saya mau sambutan. Kalau Haji Ayub bilang hajatnya di tahun depan, kita orang doakan, insya Allah dikabulkan. Hajatnya cuma satu. Kalau saya punya dua hajat. Ya, yang pertama sama dengan Haji Ayub, tetap kita membela umat ini, menjaga umat ini. Dan yang kedua insya Allah kita doakan, ya, mudah-mudahan Allah berikan juga. Amin. Ya, entah siapa, nggak tahu apa itu, yang terbaik, ya, kira-kira seperti itu. Adik-adik, ya, dari Panti Asuhan As-Salam, ya, Anda ada berapa orang ini? 20. Sudah nanti mau di PPA. Ya. Ya, saya juga turut membantu nanti. Ya, saya titip nanti kepada Anissa Nurujana juga. Ya, buat tambah-tambah. Ya. Walaupun sudah dari kemarin. Ya, sama Haji Ayub. Inilah yang bisa sampaikan. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauka nur, anta iksiru wa goli, anta misbahu sudur. Wahai Nabi, salam dari kami. Wahai Rasul, salam dari umatmu. Wahai kekasih, salam junjungan dari kami. Anta samsun, anta badrun. Engkau laksana matahari, engkau laksana purnama yang menyinari. Anta nur fauqa nur, engkau cahaya di atas cahaya. Anta iksyu wa gol, engkau permata yang mahal harga. Anta misbahu sudur, engkau misbah, engkau pelita yang menyinari, sudur yang mencahayai, pelita yang mencahayai kami. Ya Nabi, salam alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Billahi fisabilil haq. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq walidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.